Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang halaman 35. Pas syair, pas nazom. Imanu mar'in la yakunu takamala. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Imanu mar'in la yakunu takamala hatta yaro nasan bi iblin musila fayakunu madhuhumu wa dhammuhumu sawa'a la yakhsha laumata laimin fi zil ula. Imanu mar'in la yakunu takamala hatta yaro nasan bi iblin musila fayakunu madhuhumu wa zammuhumu sawa lam yakhsha law matala imin fi zil ula. Saya ulang. Imanu mar'in la yakunu takamala hatta yaro nasan bi iblin musila fayakunu madhuhumu wa zammuhumu sawa lam yakhsha law matala imin fi zil ula. Bismillahirrahmanirrahim. Imanu mar'in, imannya seseorang itu la yakunu, tidak bisa, takamala, menjadi sempurna. Imannya seseorang itu tidak bisa menjadi sempurna. Hatta, sehingga, yaro, dia melihat, nasan, manusia, bi iblin, dengan unta, musila, itu sama. Musila itu sama. Nah, ini agak aneh sebetulnya, tapi nanti kita bahas. Iman seseorang itu tidak bisa menjadi sempurna sehingga dia melihat manusia dan unta itu sama. Maksudnya dia beramal, lalu dilihat manusia sama dilihat unta, itu sama-sama bagusnya, tidak berpengaruh. Jadi yang melihat itu unta atau yang melihat manusia, amalnya tidak berpengaruh. Jadi menganggap manusia dan unta atau hewan ternak itu sama. Artinya dia dilihat unta sama dilihat manusia tetap sama-sama bagusnya. Nah itu. Kenapa mesti unta? Ini kan syair, jadi dipilih unta. Kenapa dipilih unta? Karena ada hadisnya, hadis tentang karena ada hadisnya dan Nabi mensabdakan itu unta. Di situ ada nanti kal abairi, seperti unta. Ya, jadi unta itu maksudnya hewan ternak. Jadi manusia dengan hewan ternak, dia beramal dilihat hewan ternak, dia beramal dilihat manusia, itu tetap sama-sama bagus. Maka itu imannya sempurna atau ikhlasnya sempurna. Kita lagi membahas tentang keikhlasan. Fayakunu, maka menjadi, madhuhum. Tadi saya baca madhuhumu. Nah, madhuhumu saya baca itu karena syair. Asalnya madhuhum. Agar sesuai syair, madhuhumu, begitu. Fayakunu, maka menjadilah, madhuhumu, pujian mereka, wazammuhumu, asalnya wazammuhum. Tapi karena syair akan membaca wazammuhumu. Kenapa dibaca humu? Karena mengikuti wazan syair. Begitulah hebatnya syair, bisa mengalahkan kaidah-kaidah nahwu. Wa dhammuhumu, dan celaan mereka. Jadi dipuji manusia atau dicela oleh manusia, sawaan, itu sama. Di sini bukan sawaan tapi sawa.
Asalnya sawaan, khobarnya yakunu, sawaan itu sama. Dipuji manusia dan dicela manusia itu sama, amalnya tetap bagus, baik dipuji maupun dicela oleh manusia. Fayakunu, maka menjadi madhuhum celaan mereka, wa zammuhum madhuhum pujian mereka, wa zammuhum dan celaan mereka, sawaan itu sama. Sawaannya menjadi sawa karena syair, annya hilang. Luar biasa, syair itu menghilangkan huruf-huruf yang seharusnya ada, itulah syair. Lam yakhsha, dia tidak takut. Laumatala imin, celaan orang yang mencela. Dia tidak takut celaan orang yang mencela. Fi zil ula, maksudnya fi sabili zil ula, sabilinya dihapus. Ya, fi sabili zil ula, fi zil ula, di dalam jalan Allah, zil ula yang memiliki ketinggian. Jadi selama dia berada di jalan Allah yang memiliki ketinggian, Allah itu memiliki sifat tinggi, sifat luhur, sifat mulia, maka dia tidak takut celaan manusia. Ya, jadi dia tidak takut celaan manusia. Jadi isi kandungan syair ini adalah iman seseorang itu tidak akan sempurna sehingga dia memandang manusia dengan unta itu sama. Maksudnya adalah dipandang oleh manusia, dipandang oleh unta, dia tetap beramal bagus. Ya, jadi dia tetap beramal bagus. Maka celaan, maka pujian manusia maupun celaan manusia tidak akan mempengaruhi kualitas amalnya. Dan dia tidak takut dicela oleh orang yang biasa mencela selama dia di jalan Allah yang memiliki ketinggian. Nah, kita akan bahas kandungan syair ini. Lamma bayyana, tatkala musannif, pengarang kitab, musannif menjelaskan, anna kullan, bahwa masing-masing apa, min idharil amilil fadhaila li ajli tiqadin nasi lahu. Ini yang pertama, masing-masing menampakkannya seorang yang beramal keutamaan-keutamaan karena ingin dinilai baik oleh manusia. Ini yang pertama. Wa izharihi al-ma'asi, menampakkannya seorang yang beramal kemaksiatan li ajri ingkarin nasi alaihi, karena ingin diingkari oleh manusia, karena ingin dianggap buruk oleh manusia, adalah amrun manhiyun, perkara amrun manhiyun anhu, perkara yang dilarang. Jadi ketika pengarang kitab ini menjelaskan bahwa menampakkan amal untuk dipuji itu dilarang, menampakkan kemaksiatan agar dinilai buruk juga dilarang. Nah, ini jawabnya lama. Zakaro, maka pengarang kitab ini menyebutkan keterangan layak mulu yang tidak sempurna, imanul mar'i, imannya seseorang, illa bihi, kecuali dengan penjelasan tersebut. Jadi selanjutnya pengarang kitab ini ingin menjelaskan bahwa iman seseorang itu tidak sempurna kecuali dengan melakukan beberapa hal, yaitu tidak sempurna iman seseorang sehingga dia menganggap manusia dan unta itu sama. Biqaulihi, dengan perkataannya, perkataan musannif, imanu mar'in, kalimat imanu mar'in ila akhirihi, sampai akhir nazom. Jadi imanu mar'in ila akhirihi itu maksudnya adalah nazom, yakni yaitu penjelasannya, penjelasan nazom. Anna imanal mar'i, sesungguhnya iman seseorang itu la yakunu, tidak bisa kamilan, menjadi sempurna, hatta ya'taqida, sehingga dia meyakini, anna musyahadatan nasi, bahwa menyaksikannya manusia, wal ibili, dan unta, li amalihi, kepada amalnya, ala haddin sawain, sama saja. Jadi dilihat manusia
maupun dilihat unta, dia tetap beramal bagus kepada Allah. Amal solehnya bagus. Kan kita dilihat unta tetap bagus, dilihat manusia belum tentu. Bisa jadi dilihat unta kita biasanya masa bodoh, hewan yang lihat, tapi dilihat manusia kita biasanya bagus. Nah, itu maka orang yang seperti itu ikhlasnya belum sempurna. Nah, ini kan ini kitab dasar-dasarnya sudah tinggi karena tujuannya adalah mencapai derajat para wali. Nah, ketika kita ingin mencapai keimanan yang sempurna dan derajat para wali, maka orang tersebut tidak butuh penilaian orang lain. Jadi dilihat hewan, misalkan kita beramal dilihat hewan, kita biasanya masa bodoh. Lalu kalau dilihat manusia kita dibagus-baguskan, maka kita belum sampai tingkat yang sempurna keikhlasannya. Wahaza, hal ini, keterangan nazom ini. Jadi di musyahadatin nas, dilihat manusia atau dilihat unta, itu sama saja. Makhuzun, diambil, min qaulihi, dari perkataan, dari hadis alaihi salam, Nabi alaihi salam. Jadi ada hadisnya Nabi alaihi salam. Jadi pengarang yang membuat nazom ini tidak asal-asalan mengucapkan, tetapi ada hadisnya. Apa itu hadisnya? Hadisnya adalah layak mulu, tidak sempurna, imanul mar'i, iman seseorang, hatta yakuna, sehingga menjadi, annasu, manusia, indahu, di sisinya, kal abairi, seperti unta. Manusia itu seperti unta nilainya. Yaitu musyahadatil amal, ketika menyaksikan perbuatan. Jadi kita usahakan ketika beramal itu dilihat manusia tetap bagus, dilihat hewan tetap bagus. Kalau ada orang yang dilihat hewan dia biasa-biasa saja, lalu dilihat manusia dia dibagus-baguskan, maka ketahuilah ikhlasnya belum sempurna. Masih ada ingin dilihat baik oleh orang lain. Masih ingin dilihat baik oleh orang lain, maka ikhlasnya masih belum sempurna. Ya, jadi orang yang seperti itu ikhlasnya masih belum sempurna. Kita lanjutkan. Famadama yufarriqu bainahuma, tatkala orang tersebut masih membedakan bainahuma, antara keduanya, antara manusia dan hewan ternak, fahuwa, maka dia itu laisa bimukhlisin, tidak ikhlas di dalam beramal. Jadi tidak ikhlas di dalam beramal jika orang tersebut masih membedakan antara dilihat manusia dan dilihat hewan. Dilihat manusia dibagus-bagusin, dilihat hewan biasa-biasa saja, maka orang tersebut masih belum ikhlas. Nah, kita usahakan dilihat orang tetap bagus, tidak dilihat orang atau dilihat hewan kita tetap amalnya bagus, maka itulah keikhlasan. Qolal Imamul Ghazali, Imam Ghazali berkata, alamatul ikhlas, tandanya ikhlas adalah ayyakunal khotiru, hendaklah yang mendorong, ya'lafuhu fi khalwati, sama saja yang al-khotiru, yang mendorong amal, ya'lafuhu, sama saja, fil khalwati, di dalam kesunyian, kama, sebagaimana, ya'lafuhu, yang mendorong, fil mala'i, di dalam banyak orang. Jadi dorongan untuk beramal ketika dia sendiri atau ketika banyak orang itu dia sama. Wala yakunu, dan tidaklah hudurul ghairi, kehadiran orang lain, huwas sababu, dia menjadi sebab, fi huduril khotiri,
di dalam hadirnya dorongan beramal. Jadi jangan sampai hadirnya seseorang menjadi dorongan kita untuk beramal, maka ini tandanya tidak ikhlas. Tadinya kita nggak niat sedekah, kemudian ada si fulan ngeliat, nggak enak saya nggak sedekah, akhirnya kita sedekah. Kenapa? Karena si fulan, bukan karena Allah. Maka ketahuilah itu tidak ikhlas. Yang ikhlas adalah kita ada orang nggak ada orang ya kita tetap sedekah. Jadi janganlah kehadiran seseorang menyebabkan kita beramal, tetapi kita beramal karena Allah, bukan karena kehadiran seseorang. Kama la yakunu, sebagaimana tidak ada hudurul bahaimi, kehadiran hewan ternak sababan itu menjadi sebab fi dzalika, di dalam hal itu melaksanakan kebaikan. Kehadiran hewan ternak tidak menyebabkan kita berbuat baik. Ya, misalkan ada sapi lalu kita jadi sedekah karena dilihat oleh sapi, itu nggak mungkin terjadi. Nah, begitulah kalau kita beramal, ada orang lalu kita bersedekah, maka itu namanya kurang ikhlas kita di dalam beramal. Jadi artinya sapi dengan orang itu kita anggap sama di dalam menyaksikan kebaikan kita. Di dalam menyaksikan kebaikan kita, kita tetap beramal, dilihat orang atau tidak dilihat orang, dilihat sapi atau tidak dilihat oleh sapi. Nah, itu mudah-mudahan kurang lebih maksudnya demikian, makna kandungan syair ini. Famadama, tatkala masih, yufarriku, membedakan, fi ahwalihi, di dalam keadaannya, baina musyahadati insanin, di antara menyaksikan manusia, wa musyahadati bahimatin, dan menyaksikannya hewan ternak, fahuwa, maka orang itu kharijun, keluar, an sofwatil ikhlasi, dari murninya keikhlasan. Jadi orang yang masih bisa membedakan manusia dan hewan di dalam menyaksikan amal perbuatan baik, ketahuilah dia itu keluar dari murninya keikhlasan. Ikhlasnya belum sempurna gitu saja. Buat orang-orang tertentu yang masih belajar ikhlas, dia sudah ikhlas. Tapi kalau buat orang yang lebih tinggi lagi, nah itu dihilangkan keinginan ingin dinilai baik oleh orang lain. Kita kan ada sapi, nggak ingin dinilai baik oleh sapi, ya, maka begitu juga kepada manusia, nggak ingin dinilai baik oleh manusia, seperti kita tidak ingin dinilai baik oleh sapi. Jadi kita biasa saja beramal karena Allah, nggak ada tujuan lain, selesai. Maka itulah ikhlas. Wa mudannisul batili, dan wa mudannisul batini, dan merusak batin, merusak hati. Jadi orang yang masih membedakan penyaksian manusia dan penyaksian hewan, dia keluar dari keikhlasan, dia juga merusak hatinya. Merusak hatinya dengan apa? Bisyirkil khafiyyi, dengan syirik yang tersembunyi. Jadi dengan syirik yang tersembunyi, dia beramal harusnya kan karena Allah, tetapi karena orang lain. Nah, itu terkesan samar, karena Allahnya mungkin 60%, karena orang lainnya ada 40%. Maka ini pun syirik khafi, syirik yang samar. Dalam bahasa lain syirik asghar, syirik yang kecil. Jadi riya itu syirik yang kecil yang harus kita jauhi, karena juga merusak amal. Syirik kecil ini allazi huwa akhfa, syirik ini lebih samar. Jadi syirik ini lebih samar dari apa? Min dabibil namlati, seperti berjalannya semut, as-sauda, yang hitam. Jadi semut hitam sedang berjalan. Tadi mana? Min dabibin namlati, dari berjalannya semut hitam.
fil lailatil dzulma'i, di kegelapan malam. Kita melihat semut berjalan di kegelapan malam itu nggak mungkin. Ala sakhrotid somma'i, di atas batu hitam. Jadi semut hitam berjalan di kegelapan malam di dalam batu hitam, itu kan samar, orang nggak lihat, dan itulah syirik yang kecil, seperti samar-samar, seolah-olah dia ikhlas padahal Allah menilainya tidak ikhlas, yaitu ada keinginan terselubung, maka saat itu amalnya juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu ternyata berat. Jadi kita sudah pengen ikhlas, benar-benar berusaha, lalu ternyata ada niatan-niatan di pertengahan amal, maka jadi tidak ikhlas. Ada niatan-niatan ingin dipuji, jadi tidak ikhlas. Nah, itu yang disebut dengan syirik yang kecil, syirik yang samar, seperti samarnya seperti semut hitam berjalan di malam yang gelap, kemudian di atas batu hitam. Itu samarnya seperti itu. Maka kita berusaha, amal kita hanya karena Allah, selesai. Tiap amal karena Allah, tiap amal karena Allah. Saya mengajar karena Allah, ikhlas, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Kemudian mengaji mengharapkan keridhaan Allah. Baca Quran mengharapkan keridhaan Allah. Salat mengharapkan keridhaan Allah. Bersedekah mengharapkan keridhaan Allah. Jadi jangan ingin ada timbal balik, semuanya karena Allah, maka hidup ini akan tenang dan kita mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah kali ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.